Bab 3511 Aojianmen meminta bantuan. Zhuge Qin, tetua tertinggi dari Sekte Xuanwu, sudah sangat tua dan sedang mengasingkan diri di tahap tengah serangannya terhadap Raja Abadi. Saya berharap dapat meningkatkan kultivasi saya dan memperpanjang umur panjang saya. Namun bertahun-tahun kemudian, dia gagal untuk berhasil. Pada saat ini, pemimpin Sekte Xuanwu, Song Ke, jatuh, dan bahkan 3 tetua di belakangnya juga dipenggal. Zhuge Qin tidak punya pilihan selain keluar dari gunung lagi dan untuk sementara bertindak sebagai pemimpin sekte. Sekte Xuanwu telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Pembukaan Zixiao Immortal Pond kali ini memberi mereka kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya dan secara pribadi memimpin tim ke kota abadi Zixiao. Meskipun Zhuge Qin bertindak sebagai penjabat pemimpin sekte, dia juga tahu bahwa waktunya terbatas, dan dia baru berada di tahap awal Raja Abadi, dan jauh lebih lemah daripada 4 sekte besar yang tersisa. Dalam hal ini, dia ingin mencari sekutu untuk Sekte Xuanwu, atau pendukung yang bisa dia andalkan. Melihat 4 sekte utama, Sekte Shenhuo terlalu kuat dan mereka tidak dapat mengandalkannya. Hubungan lainnya hanya rata-rata, hanya hubungan dengan Sekte Aojian yang lumayan. Karena itu, ketika dia melihat sesuatu terjadi pada Bei Gongyue, dialah orang pertama yang bergegas keluar dan mendukungnya, berharap mendapatkan bantuannya. Ye Bufan meliriknya, "Siapa kamu?" "Saya Zhuge Qin, pemimpin Sekte Xuanwu." Setelah mendengar bahwa dia adalah pemimpin Sekte Xuanwu, bibir Ye Bufan menyeringai. "Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku?" Zhuge Qin sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa masalahnya. "Saya tidak peduli siapa Anda, kembalikan token itu kepada Master Sekte Beigong sesegera mungkin, jika tidak, Anda akan menjadi musuh Sekte Xuanwu saya. Jangan khawatir, meskipun Anda adalah musuh, Anda harus pertama cari tahu siapa aku. Namaku Ye Bufan, sebelum pemimpin sektemu Song Ke dan 3 tetua lainnya semuanya mati di tanganku." "Apa? Apa?" Setelah mendengar identitas pihak lain, ekspresi Zhuge Qin tiba-tiba berubah, dan napasnya mulai bergetar. Setelah mengambil alih sebagai pemimpin sekte, dia menyelidiki sepenuhnya kematian Song Ke dan ketiga tetua, dan memutuskan bahwa mereka mati di tangan seorang pemuda. Dia tua dan lemah, dan kekuatannya hanya pada tahap awal Raja Abadi. Dia bahkan dapat dengan mudah membunuh Song Ke, apalagi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, saya merasakan hawa dingin di hati saya. Jika saya mati di sini, Sekte Xuanwu akan diusir sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera berbalik dan lari, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Semua orang di sekitar tercengang, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Xuanwu, orang kuat setingkat Raja Abadi, akan ditakuti oleh pemuda ini. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak tahu bagaimana peri kecil bisa menakuti Raja Peri bahkan jika mereka berusaha keras. Ye Bufan mengabaikan Zhuge Qin dan menatap Bei Gongyue lagi. "Ngomong-ngomong, aku juga membunuh 5 tetua dari Sekte Aojianmu. Apakah kamu masih menginginkan token itu sekarang?" Seluruh penonton terkejut, dan hati semua orang sekali lagi dipenuhi gelombang. Eksistensi macam apa ini? Dia tidak hanya menghancurkan pemimpin sekte dari Sekte Xuanwu, tetapi dia juga membunuh para tetua dari Sekte Aojian. Bei Gongyue terkejut dan marah, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Dia telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya. Setelah dia keluar dari pengasingan, dia mengetahui bahwa kelima tetua telah meninggal. Menurut Geng Junseng, mereka memang mati di tangan seorang pria bernama Ye Bufan. Pada saat itu, dia tidak menganggap serius pihak lain, dan merasa bahwa dia baru saja membunuh beberapa tetua di level Daluo Immortal, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak sebaik dirinya sendiri. "Tapi aku tidak menyangka saat kita bertemu hari ini, pihak lain bahkan bisa membunuh Song Ke. Sebagai master sekte dari 5 sekte besar, kekuatan lawan tidak kalah dengan miliknya. Orang seperti itu mati di tangan Ye Bufan, yang tiba-tiba membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Rubah tua adalah rubah tua.
Sebagai pemimpin sebuah sekte, dia secara alami adalah orang yang sangat mendalam di kota, dan dia dengan cepat menstabilkan pikirannya. Token itu milik sekte Aojianku, jadi tentu saja aku harus mendapatkannya kembali. Bei Gong Yue berkata dengan jujur, ini adalah kota abadi Zixiao, dan bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Raja abadi Zixiao telah mengeluarkan perintah tegas, pesan sebelumnya, melarang orang kuat di atas Raja Abadi berpartisipasi dalam kompetisi token. Dan Anda mengambil 2 token secara ilegal. Jika Anda tidak mengembalikannya, saya akan menuntut Raja Abadi sekarang. Kata-katanya sepertinya penuh percaya diri, tapi saya mendengarnya. Di dunia peri, kekuatan selalu dihormati dan yang kuat adalah raja, tetapi penguasa sekte Aojian di depannya telah kehilangan keberanian untuk mengambil tindakan. Dia terus mengatakan bahwa dia akan mengadu kepada Tuan Raja Abadi Zixiao, tetapi implikasinya adalah dia bukan tandingan mereka, dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, jadi dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Bei Gong Yue tidak lagi terlalu peduli. Jelas bahwa pemuda ini memiliki orang yang sangat kuat di sampingnya, jika tidak, dia tidak akan membunuh Song Ke. Tidak masalah jika seorang pahlawan tidak langsung menderita kerugian, tidak masalah jika dia kehilangan muka, itu jauh lebih baik daripada kehilangan token dan nyawanya. Selain itu, orang bijak harus memanfaatkan kekuatannya. Ini adalah kota abadi Zixiao, dan Dewa Agung seperti Raja Abadi Zixiao adalah sia-sia. Ye Bufan tidak tergerak sama sekali, dengan senyum bercanda di wajahnya, murid Anda memberi saya token itu dengan sukarela. Mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Paru-paru Subanshing dan Qin Nan akan meledak bersedia kuberikan sebagai hadiah. Jika kamu tidak mati, kamu akan kehilangannya. Tapi aku hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatiku, dan tidak berani mengatakannya, jika tidak maka akan mempermalukan sekte Aojian. Bei Gong Yue tampak murung, dalam hal ini, saya hanya bisa meminta Raja Abadi untuk mencari keadilan. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah panah keras melesat ke udara. Ekspresi Mu Yuntian sedikit berubah, dan dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Istana Raja Abadi Zixiao memimpin 5 sekte besar, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Ini juga merupakan sinyal mara bahaya yang ditetapkan oleh Raja Abadi Zixiao untuk semua orang. Hanya saja setelah bertahun-tahun, belum ada yang menggunakannya. Bagaimanapun, 5 sekte besar itu kuat dan dapat menyelesaikan masalah apapun sendiri. Sungguh memalukan untuk meminta bantuan. Tapi hari ini, sekte Aojian dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh pemuda di depan mereka. Mereka tidak hanya akan kehilangan muka jika mundur, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan tokennya kembali, jadi mereka menggunakan cara terakhir ini, keluar dari keputusasaan. Meskipun dia merasa malu pada Bei Gong Yue, diam-diam dia juga merasa senang di dalam hatinya. Untungnya, putri saya memiliki hubungan yang baik dengan pemuda ini dan tidak ada konflik, jika tidak, sektenya akan sulit menghadapinya. Suara panah terbang ke udara, dan seluruh kota abadi Zixiao berguncang. Setiap orang di 5 sekte besar mengetahui apa arti sinyal ini, yang menunjukkan bahwa salah satu sekte besar sedang meminta bantuan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini Zixiao Tian, siapa yang bisa mengancam 5 sekte kuat? Zhuge Qin baru saja pergi, dan lokasi di mana suara panah naik berada di pasar gelap di luar kota barat, jadi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Itu cukup memalukan sekarang, tapi dia tidak ingin melakukannya lagi, jadi dia bersembunyi diam-diam dan berpura-pura tidak melihatnya. Yan Cixing mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia membawa tetua pertama Huo Qianli dan tetua kedua Dong Mian ke udara dan bergegas keluar kota barat. Sebagai keluarga paling kuat di antara 5 sekte besar, ketiganya penuh momentum, tetapi ketika mereka melihat Ye Bufan dari kejauhan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sialan, aku bertemu bintang jahat ini lagi. Yan Cixing mengutuk, membuat keputusan tegas, berbalik dan lari, lalu mundur. Tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, tapi Mu Yuntian bisa melihatnya dengan jelas, dengan ekspresi keheranan di wajahnya.
Orang-orang dari Sekte Shenhuo datang dan kemudian mundur, yang agak membingungkan. Mengingat apa yang dikatakan Zhao Wuxiang sebelumnya, dia dengan cepat menemukan akar masalahnya, tetapi ditakuti lagi oleh Ye Bufan. Bab 3512 kata terakhir. Segera setelah orang-orang dari Sekte Shenhuo pergi, orang-orang dari Sekte Abadi Pengendali Guntur tiba. Pemimpin Sekte Lei Potian membawa sesepuh agung Lei Wanhe, diikuti oleh 4 murid inti. Berbeda dengan Yan Cixing barusan, Lei Wanhe tertegun sejenak saat melihat Ye Bufan setelah mendarat, lalu buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Tuan Ye, saya tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Di belakangnya, pemimpin Sekte Lei Potian memiliki janggut lebat dan tinggi serta mengesankan. Hal sebesar itu terjadi di Scarlet Flame Valley, jadi Lei Wanhe secara alami memberinya laporan yang sebenarnya setelah kembali. Sekarang dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah orang yang telah menaklukkan dunia sunyi besar dan menakuti Yan Cixing. Dia juga buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Fakta membuktikan bahwa dihormati di dunia peri tidak ada hubungannya dengan usia atau status. Selama Anda cukup kuat, bahkan Master Sekte pun akan tunduk. Orang-orang di sekitar mereka gelisah untuk sementara waktu. Mu Yuntian dari Sekte Tianyan telah memberikan hadiah sebelumnya, dan sekarang ada juga Sekte Abadi Pengendali Guntur. Siapa pemuda ini? Kenapa kamu memiliki status setinggi itu? Pada saat ini, tekanan besar turun dari langit dan langsung menyelimuti seluruh tempat. Ekspresi semua orang berubah. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Bahkan ketika Sekte Yulei Xian dan yang lainnya baru saja tiba, mereka tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Melihat ke atas, lusinan orang turun dari langit. Beberapa orang di depan berpakaian sebagai penjaga, tetapi kekuatan mereka berada di atas Daluoxian. Dipimpin oleh 2 pria parubaya di tengah, mereka adalah Zixiao Immortal King dan Zidu Immortal King. Mereka baru saja menyelesaikan jamuan makan dan sangat terkejut ketika menerima sinyal dari Sekte Aojian yang meminta bantuan, jadi mereka segera bergegas. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat puncak, Raja Abadi Zixiao membuat semua orang merasa berdebar-debar kemanapun dia memandang. Akhirnya, matanya tertuju pada Bei Gong Yue. Tuan Bei Gong Yue, apakah Anda yang baru saja menembakkan panah berdering? Saya adalah Raja Abadi. Bala bantuan akhirnya tiba, dan Bei Gong Yue sangat gembira dan melangkah maju dan salut. Tolong Raja Abadi membuat keputusan untuk Sekte Aojian kami. Raja Abadi Zixiao meliriknya, katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan Raja Abadi, 2 token muridku dicuri. Dia mengambilnya. Banshing mendekat, bicaralah dengan jelas kepada Raja Abadi dan jangan biarkan kebohongan apapun. Ya, Su Banshing menundukkan kepalanya. Daluo Abadi, tetapi masih merendahkan diri di depan Raja Abadi Zixiao. Tuan Raja Abadi, seperti ini. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi dari awal sampai akhir, persis seperti yang dia katakan tanpa perubahan apapun. Termasuk bagaimana Ye Bufan membiarkan Xiao Qing mengambil cincin penyimpanannya, bagaimana dia mengembalikan token itu, dan bagaimana dia kemudian memaksa dirinya untuk menyerahkannya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur dan Bei Gong Yue berkata, Tuan Raja Abadi, Anda memiliki larangan. Orang kuat di atas Raja Abadi tidak pernah diizinkan untuk merebut token orang lain. Ye Bufan jelas melanggar larangan Anda dan juga tolong hukum saya, Tuhan Raja Abadi. Pada saat ini, ada keheningan total. Banyak orang berkeringat untuk pemuda ini, dan beberapa bahkan mulai menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dalam pandangan mereka, Raja Abadi Zixiao, sebagai penguasa Zixiao Tian, secara alami harus mendukung 5 sekte besar di bawah komandonya. Pemuda di depan mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil yang baik. Ada banyak orang yang mempunyai gagasan ini, termasuk Bei Gong Yue sendiri. Dalam pikirannya, Raja Abadi Zixiao, sebagai orang yang kuat di puncak Raja Abadi, tidak kenal takut di seluruh alam surga bawah, dan tidak dapat dihindari baginya untuk mendukungnya dan membuat keputusan. Hati Mu Yuntian tenggelam ke dasar. Tidak peduli apa, dia harus mengatakan beberapa kata baik kepada pemuda ini dan mengembalikan kedua token itu. Namun pada saat ini,
Raja Abadi Zixiao berbicara. Matanya menyapu Bei Gongyue dan Su Banxing, apakah kamu sudah selesai? Su Banxing berkata dengan cepat, Tuan Raja Abadi, saya telah selesai berbicara, dan tidak ada satu kata pun yang salah. Dalam hal ini, apa lagi yang bisa saya katakan? Ekspresi Raja Abadi Zixiao muram, bisakah Anda memberi tanda pada orang lain sendiri? Petik 2. Su Banxing sedikit bingung. Dia tidak menyangka Raja Abadi Zixiao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ya, aku mengajarinya, tapi itu karena mereka memiliki Raja Abadi di sana yang melanggar laranganmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Abadi Zixiao melambaikan tangannya untuk menyela. Bukankah Raja Abadi mengambil tokenmu dan mengirimkannya kembali? Su Banxing benar-benar tercengang, tapi... Suara Raja Abadi Zixiao dingin, tidak ada yang salah dengan itu memprovokasi saya. Pertama-tama, cincin itu diserahkan atas inisiatifnya sendiri. Raja Abadi tidak mencoba merebutnya. Ini sepenuhnya sesuai dengan aturan saya dan tidak ada pelanggaran. Kata ini bergema, dan terjadi keheningan. Kejutan, sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Abadi Zixiao akan benar-benar berdiri di sisi pemuda itu. Bei Gongyue ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya, dan akhirnya dia menahannya dan kembali. Dia adalah seekor rubah tua, dan keahlian terbaiknya adalah mengamati situasi. Sudah jelas bahwa Raja Abadi Zixiao tidak ingin membantunya, dan dia sepertinya ingin membantu pemuda itu. Apa yang terjadi? Jika kamu membuka mulut lagi, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Dia kehilangan 2 token dan itu membuatnya merasa sangat kesakitan, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Dia sudah melakukannya. Bagaimana menghadapi kecaman dari Raja Abadi Zixiao? Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, pihak lain bahkan tidak menyalahkannya. Yang membuatnya sedikit bingung, benarkah adil? Saya tidak percaya dalam hati, tetapi saya tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Yah, karena Anda tidak memahami aturannya dan ini adalah pelanggaran pertama Anda, kali ini Anda akan dibebaskan dari hukuman. Anda harus belajar darinya di masa depan agar tidak mengulanginya lagi. Raja Abadi Zixiao membuat keputusan akhir dan mengakhiri perdebatan. Orang-orang dari Sekte Aojian sangat sedih, tetapi mereka tidak berani melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah keputusan Raja Abadi. Masuk Zixiao besok. Xianqi, jangan menimbulkan masalah hari ini, kembali. Mata Raja Abadi Zixiao mengamati orang-orang yang hadir, termasuk Ye Bufan, dan akhirnya mendarat di Suanyuan Linglong. Setelah stagnasi singkat, dia naik ke udara dan kembali ke kota Abadi Zixiao bersama semua orang di sekitarnya. Sekarang Raja Abadi Zixiao telah memutuskan, Bei Gongyue tidak berani berkata apa-apa lagi, dan pergi dari sini bersama orang-orang sekte dengan putus asa. Ye Bufan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Melihat masalahnya sudah selesai, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Ya dan Mulanzi dan mengambilnya orang-orang kembali. Yang paling bahagia di antara orang-orang ini tentu saja adalah Mu Yuntian. Dengan 2 token tambahan, dia dapat mengatur Zhao Ya dan murid inti lainnya, yang jelas merupakan keuntungan besar bagi sekte tersebut ya. Kamu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa bagi sekte Tianyan. Dengan kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, entah seberapa jauh itu akan berkembang dalam beberapa tahun. Dan tidak mengungkapkan banyak hal. Mereka juga membawa murid-murid mereka kembali ke kediaman mereka. Kedua bersaudara, Raja Abadi Zixiao, masih terlihat serius di luar. Setelah memasuki pintu, wajahnya penuh kegembiraan. Kekuatan tubuh embrio teratai 9 surga. Petik 2, bab 3513 memasuki kolam abadi. Tidak, Raja Abadi Zidu menggelengkan kepalanya, perhatian saya tertuju pada Ye Bufan. Saya sangat ingin tahu bagaimana orang ini, yang jelas-jelas tidak memiliki banyak kultivasi, dapat mengendalikan begitu banyak tuan. Anda terlalu memikirkan hal ini. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Dia memang benar-benar dewa spiritual hebat,
tetapi dia memiliki beberapa keterampilan khusus yang dapat membunuhnya melebihi level tersebut, tetapi dia tidak terlalu kuat. Kesenjangan levelnya terlalu besar, dan pihak lain masih seperti semut di matanya, Raja Abadi Puncak. Kekuatannya tidak bagus sama sekali. Mampu mengendalikan wanita itu harus bergantung pada metode antara pria dan wanita, dan dia tidak bisa berada di atas panggung. Zidu Immortal King mengangguk, saudaraku benar, sepertinya seperti ini. Di sana ada begitu banyak orang di sekitar anak laki-laki itu. Ada banyak wanita, dan semuanya menakjubkan, dan mereka sangat berbakat dalam makan makanan lunak. Seorang pria yang mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah tidak layak untuk disebutkan. Itu sungguh memalukan bagi lelaki tua Donghua itu untuk dipukuli oleh roh besar. Yang abadi sangat, saya mendengar bahwa anak laki-laki ini melewati kesengsaraan guntur kepunahan, dan menggunakan kesengsaraan guntur untuk menghancurkannya istana Raja Abadi Donghua. Guntur kesengsaraan? Menurutku itu adalah berita palsu yang disebarkan oleh Donghua karena takut dipermalukan, kata Raja Abadi Zixiao dengan nada meremehkan, tidak masalah apakah itu benar atau tidak memblokir rahasia dan tidak ada peluang untuk menerobos malapetaka. Kecuali anak laki-laki itu orang yang sekarat tidak layak untuk disebutkan. Yang ingin saya katakan adalah Suan Yuan Linglong. Zixiao Immortal. Wang berkata, saya hanya merasa bahwa dia tidak hanya telah sepenuhnya mengubah esensi abadi, tetapi auranya telah menjadi sangat berbeda menjadi janin teratai 9 surga. Dia baru naik selama beberapa hari dan dia telah sepenuhnya mengubah esensi sejati menjadi esensi abadi. Kata pada titik ini, dia dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Bufan membantu Suan Yuan Linglong menyembunyikan kekuatannya. Jika dia tahu bahwa pihak lain telah mencapai puncak Daluo Immortal, dia tidak tahu betapa terkejutnya dia. Raja Abadi Zidu mengangguk, benar saja, tampaknya kakak laki-laki tertua telah menemukan harta karun kali ini. Raja Abadi Zixiao berkata, kalau begitu Bei Gong Yue benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah saat ini, jadi dia pergi untuk memprovokasi Ye Bufan saat ini. Jika dia dengan token yang diambil, mereka berdua tidak akan bisa mendekati kolam abadi Zixiao, jadi rencanaku akan gagal. Kamu harus mengawasiku selama sisa waktu orang bernama Ye, dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Ini adalah motif mendasarnya. Alasan mengapa dia membantu Ye Bufan berbicara barusan adalah untuk memastikan bahwa pihak lain memasuki Zixiao Immortal Pond. Hanya dengan cara itulah dia bisa mengambil tindakan tanpa menimbulkan masalah atau membocorkan berita. Raja Abadi Zidu mengangguk, jangan khawatir, saudaraku, tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Selain itu, ada batasan kuno di kolam abadi Zixiao. Raja Abadi tidak bisa masuk, begitu pula kamu aku juga tidak bisa. Kita perlu membuat lebih banyak pengaturan untuk besok. Orang kuat di level Daluo Immortal tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Dalam hal urutan kronologis, Zixiao Immortal Pond adalah yang utama, dan Zixiao Immortal City adalah yang berikutnya. Justru karena tanah suci budidaya inilah kota abadi dibangun di sini. Ketika seseorang menemukan kolam abadi, ada batasan yang tersisa dari zaman kuno. Tidak ada halangan bagi orang-orang di bawah Raja Abadi, tetapi begitu mereka mencapai Raja Abadi, mereka tidak bisa masuk. Raja Abadi Zidu menjawab, menurut instruksi Anda, saya telah menyiapkan 10 puncak Raja Abadi Daluo, dan seorang anak laki-laki bernama Geng akan masuk bersama, yang cukup untuk mengatasi situasi apapun. Mata Raja Abadi Zixiao bersinar terang, yaitu ya, apakah saya bisa menerobos ke alam Dewa Abadi, kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Di Chensi keesokan paginya, sebuah suara yang dalam bergema di seluruh kota abadi Zixiao. Mereka yang memegang token, semuanya berkumpul di depan istana Raja Abadi. Mereka yang memegang token dari kolam abadi Zixiao sudah tidak sabar. Setelah menerima perintah ini, mereka segera berkerumun dan segera tiba di istana Raja Abadi Zixiao, maju. Ye Bufan dan partainya juga datang ke sini, termasuk murid inti dari 5 sekte besar, semuanya berkumpul di sini. Raja Abadi Kota Ungu secara pribadi berdiri untuk memimpin, dengarkan perintah saya, mereka yang memiliki token akan maju, dan yang lain akan mundur.
Siapapun yang melanggar aturan akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kolam abadi kali ini. Raja Abadi berbicara, dan perintah akan diikuti. Segera setelah dia selesai berbicara, orang lain yang mengikutinya mundur, dan akhirnya hanya tersisa 100 orang di depan pintu. Masing-masing dari orang-orang ini memegang Zixiao Immortal Pond Token di tangan mereka, dan mereka adalah pemenang terakhir. Raja Abadi Zidu berkata lagi, Villa Gunung Tianji telah meramalkan bahwa umat manusia akan menghadapi bencana. Sebagai anggota umat manusia, saya, Zixiao Tian, secara alami melakukan tugas saya. Raja Abadi Zixiao baik hati dan benar, dan dengan ini saya buka Zixiao Immortal Pond agar Anda dapat meningkatkan budidaya Anda. Setelah ratusan dari Anda masuk, luangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda dan jangan berkelahi satu sama lain. Jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika terjadi sesuatu, hidup atau mati. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tidak menganggapnya serius. Lagi pula, sebagai makhluk abadi, Anda harus mengambil risiko jika ingin mendapatkan sumber daya. Hal ini selalu terjadi. Selain itu, ini adalah kota abadi Zixiao, jadi meskipun ada bahaya, itu tidak akan terlalu besar. Namun, ada juga beberapa orang yang memiliki niat baik, seperti murid Sekte Senhuo, Sekte Aojian, dan Sekte Xuanwu. Mereka telah mengetahui latar belakang Ye Bufan dengan jelas akhir-akhir ini, dan mengetahui bahwa dia adalah pria yang berhati lembut. Meskipun dia memiliki eksploitasi militer yang hebat, dia bergantung pada wanita di sekitarnya. Begitu dia memasuki kolam abadi Zixiao, Raja Peri wanita di sekitarnya tidak akan bisa mengikutinya. Maka itu akan menjadi kesempatannya untuk membalas dendam. Karena itu, mata orang-orang ini bersinar dan hati mereka dipenuhi kegembiraan. Termasuk Yan Cixing dan lainnya, mereka juga memiliki ide ini. Mereka tidak dapat membalas dendam di luar, tetapi begitu mereka sampai di Zixiao Immortal Pond, mereka memiliki dunianya sendiri. Mereka mengirim pesan kepada murid-murid mereka satu demi satu. Setelah masuk, pertama-tama mereka akan membunuh Ye Bufan, dan kemudian memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oke, sekarang kamu masuk, kamu hanya punya waktu 3 hari untuk masuk, manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Raja Abadi Zidu dan mengangkat tangannya, dan sebuah lubang muncul di udara kolam abadi. Ratusan orang di depan pintu memegang token di tangan mereka, penuh kegembiraan, dan akhirnya menantikan momen ini. Seorang pria botak bergegas masuk terlebih dahulu, dan kemudian menghilang ke dalam formasi teleportasi satu demi satu. Ye Bufan tidak tergesa-gesa, melambaikan tangannya ke Leng Qingqiu dan yang lainnya, lalu membawa Suan Yuan Linglong dan melangkah keluar ke dalam formasi teleportasi. Ketika mereka muncul kembali, energi spiritual yang sangat kaya mengalir ke arah mereka. Tidak hanya murni, tetapi juga sangat kaya. Sama seperti agar-agar yang tidak dapat dibuka, jika makhluk abadi tetap di sini, bahkan jika dia tidak berlatih, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya akan mengalir ke dalam tubuhnya, dan dia bahkan dapat merasakan lambatnya peningkatan kultivasinya. Ye Bufan mendongak. Sebagai master formasi abadi, dia dengan jelas merasakan batasan di sini. Areanya sangat luas, mencakup radius sekitar 10 mil. Ada kolam peri di tengahnya, panjangnya sekitar 100 kaki, sehijau air dan setebal substansi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berasal dari sana. Zixiao Immortal Pond, tanah suci legendaris untuk bercocok tanam, benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah, dan melihat selusin makhluk abadi berdiri di depannya, masing-masing menatapnya dengan mata pembunuh. Orang-orang ini semuanya berasal dari 5 sekte besar, Sekte Senhuo, Sekte Aojian, Sekte Xuanwu, Sekte Lei Yuxian, dan Sekte Tianyan. Pemimpin Sekte Abadi Yulei adalah seorang pria parubaya kurus dengan aura yang sangat kuat, yang telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Tapi tidak ada permusuhan atau niat membunuh, dia hanya berdiri dan menonton. Dia adalah Lei Dong, murid inti sekte tersebut. Sebelum masuk, Lei Potian telah memperingatkannya bahwa dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri dan berlatih, dan tidak memprovokasi Ye Bufan,
tetapi dia tidak boleh mengambil tindakan terlalu banyak. Di sisi lain, 6 orang dari Sekte Tianyan memiliki ekspresi berbeda. Mulanzi dan Zhao Ya penuh kekhawatiran, 3 murid lainnya memandang dengan dingin, dan mata Fan Kun penuh kebencian. Bab 3514, Pembunuhan Instan dari Yang Abadi. Momentum orang-orang ini terkondensasi bersama, dan momentum mereka luar biasa, yang memberikan tekanan yang sangat kuat kepada masyarakat. Ye Bufan adalah orang pertama yang menanggung beban itu, tapi dia tidak peduli dan tersenyum sedikit. Mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Apa menurutmu aku terlalu tampan? Lidah licin, jubah merah melangkah maju dengan mata tajam. Dia menatapnya dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Di belakangnya ada 3 orang, juga mengenakan jubah merah, mata mereka penuh amarah. Keempat orang ini berasal dari Sekte Shen Huo, dan pemuda yang memimpin mereka bernama Huo Juechen, yang tampaknya baru berusia 20-an. Faktanya, usianya sekitar 1000 tahun, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Orang-orang ini mengetahui dengan jelas tentang keluhan antara Ye Bufan dan Sekte Shen Huo, dan setelah menerima pesan dari Yan Cixing, mereka telah memutuskan untuk membunuhnya. Ada keganasan di mata Huo Juechen, nak, di luar kamu mengandalkan wanita di sekitarmu untuk mencari nafkah. Sekarang menurutku apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang dia katakan penuh percaya diri di pihak lain sebelumnya. Pahami, hanya peri spiritual yang hebat. Wanita di belakangnya baru saja naik dan bisa diabaikan sepenuhnya. Ye Bufan terkekeh, apakah kamu hanya sampah seperti kamu? Aku sendiri yang bisa menanganimu, tidak perlu makan makanan lunak. Jangan buang waktu. Nak, jika kamu tidak memiliki gadis kecil itu untuk mendukungmu, kamu tidak akan bisa bertarung denganku. Begitu dia selesai berbicara, 2 orang dari Sekte Aojian berdiri ke atas. Pemimpinnya adalah Su Banxing, yang dihukum berat olehnya kemarin, dan Qin Nan mengikuti di belakangnya. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Su Banxing menatap Ye Bufan dengan api di matanya. Jika matanya bisa membunuh, dia akan memotong lawannya menjadi beberapa bagian dengan pedang acak. Saya cukup menderita penghinaan di luar kemarin dan akhirnya kehilangan 2 token. Setelah kembali ke rumah, Bei Gongyue menegurnya dengan keras, tetapi dia mengambil token dari 2 murid lainnya dan memberikannya kepada mereka. Nak, kamu adalah peri roh kecil yang hebat. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu begitu sombong. Di sisi lain, 4 orang dari Sekte Xuanwu juga berdiri. Orang-orang ini semuanya telah mencapai ranah Daluo Immortal, dan pemimpinnya, Moustache, telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal. Sima Qing, murid inti dari Sekte Xuanwu, juga menjadi pemimpin kali ini. Orang-orang ini berdiri, dan keempat murid Yulei Xianzong berdiri di samping mereka tanpa bergerak. Zhao Ya tampak bersemangat, kakak senior Fan, kakak seniormu, ayo pergi dan bantu kakak senior Ye. Fan Kun menatap mulutnya dengan cibiran di wajahnya. Apa hubungannya masalah yang kamu timbulkan dengan kami? Kamu tidak begitu mampu namun kamu telah membuat begitu banyak musuh. Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain atas kematianmu sendiri? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Wajah Zhao Ya memerah karena marah, aku tidak peduli padamu. Tidak peduli apa, aku hanya ingin membantu kakak senior Ye. Ayo pergi bersama. Mulanzi dan Zhao Ya mendatangi Ye Bufan bersama-sama, tanpa berkata apa-apa, apapun, hanya berdiri berdampingan. Melihat adegan ini, Fan Kun mengertakkan gigi karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap Ye Bufan segera dipotong-potong. Ekspresi Huo Juechen menjadi gelap, 2 peri, apa yang akan kamu lakukan? Mulanzi berkata dengan dingin, Tuan Muda Ye adalah temanku, kami akan maju dan mundur bersamanya. Su Banxing tampak jahat, Mulanzi, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa Sekte Tianyanmu begitu hebat. Jika kamu bersamanya, aku akan membunuhmu juga. Zhao Ya berkata dengan marah, bunuh dia, setidaknya dia akan mati. Lakukan kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Fan Kun.
Meskipun dia marah, dia juga takut sesuatu akan terjadi pada kedua gadis itu, dan mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada Mu Yuntian ketika mereka kembali. Dia dengan cepat berteriak, "Anak muda bernama Ye, bisakah kamu bertingkah seperti laki-laki dan berhenti mengandalkan wanita untuk bertahan hidup? Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pria sejati." Bu Fan tersenyum tipis dan mendorong Mulanzi dan keduanya di belakangnya. "Kalian berdua peri tidak membutuhkanmu. Aku bisa mengatasinya sendiri." Lalu dia mengeluarkan semangka dan melemparkannya. "Kamu hanya perlu makan melon dan menonton pertunjukannya. Saudaraku Ye, kami ingin membantumu. Kami tidak takut mati." Zhao Ya baru setengah bicara ketika Mulanzi menariknya ke belakang. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dia cukup percaya pada pria ini. Karena dia sudah memikirkan segalanya, dia tidak perlu terlalu khawatir. "Saudaraku Ye, mengapa aku tidak melakukannya? Selama hari-hari akur ini, Suan Yuan Linglong telah mengetahui kekuatan Ye Bufan dan sedikit khawatir. Tidak perlu, aku menyuruh mereka untuk menunjukkan kepada mereka apa itu pria sejati." Ye Bufan tersenyum padanya, lalu menatap Huo Juechen dan yang lainnya. "Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu, atau haruskah kita berkumpul? Untuk berurusan denganmu, peri kecil yang hebat, aku tidak membutuhkan orang lain. Aku sudah cukup." Orang pertama yang bergegas. Orang ini sangat tertarik pada Ye Bufan. Dia memiliki kebencian yang paling dalam dan ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Orang ini melompat ke udara dan menamparnya. Ye Bufan tersenyum tipis, dan 3 sosok muncul satu demi satu. Keempat orang itu berdiri di sana persis sama. Su Banxing tertegun sejenak, tetapi tidak mengambil hati. Meskipun teknik klon pihak lain sangat bagus sehingga dia tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu, tapi terus kenapa, dia bisa menembak mereka semua sampai mati. Dia menamparkan sosok paling kiri dengan telapak tangannya, dan sosok itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Su Banxing menunjukkan sedikit rasa bangga di bibirnya, lalu meninju lagi, memukul orang kedua di sebelahnya. Sosok kedua berdiri tak bergerak, seolah dia tidak punya kemampuan menghindar sama sekali. "Hanya itu yang kamu punya. Kamu pikir kamu begitu kuat?" Dia meninju dada sosok itu dengan keras, tapi kemudian ekspresinya berubah. Sebagai Daluo Immortal tingkat menengah, pukulannya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, dan bahkan gunung kecil pun tidak dapat menahannya. Namun sosok di atas ledakan bom tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Su Banxing tiba-tiba berubah. Dia tidak dapat memahaminya bahkan jika dia memikirkannya, bagaimana mungkin klon memiliki tubuh yang begitu kuat. Namun sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, sosok di depannya mengambil tindakan dan meninju dadanya. Itu juga sebuah pukulan, tapi dia tidak tahan sama sekali. Seluruh tubuhnya hancur menjadi bubur di seluruh langit, dan bahkan jiwanya hancur menjadi bubuk. Semua orang kaget saat ini. Mereka sering melihat teknik cloning, bahkan setiap sekte memilikinya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat teknik cloning yang begitu kuat. Bagaimanapun, Su Banxing juga berada di tahap tengah Daluo Immortal, dan dia terbunuh seketika dengan satu pukulan. Bahkan Mulanzi dan Zhao Ya membelalakkan mata mereka, jelas tidak menyangka dia begitu kuat. Faktanya, Ye Bufan menggunakan trik buta. Dia menggunakan satu energi untuk mengubah 3 makhluk murni dan memanggil Ye Erlang pada saat yang bersamaan. Setelah mempraktikkan buku surgawi Wugu dan menyerap begitu banyak energi spiritual, Ye Erlang kini telah mencapai puncak keabadian agung dan dapat membunuh semua dewa agung secara instan. Belum lagi dia hanyalah Great Luo Immortal tingkat menengah, bahkan di level puncak dia bukan tandingannya. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di bawah tatapan mereka, ketiga Ye Bufan berkata bersama, "Siapa lagi?" Bab 3515 hanya bercanda. Ekspresi Huo Juechen berubah. Menurut idenya, memasuki Zixiao Immortal Pond adalah dunianya sendiri. Tanpa perlindungan dari wanita kuat itu, Ye Bufan hanyalah daging di talenannya, dan dia bisa memotongnya sesuka hatinya. Tapi sekarang tampaknya bukan seperti itu. Pria ini telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya.
Tapi sekarang mereka telah putus satu sama lain. Jika mereka tidak berurusan dengan pihak lain sepenuhnya, mereka pasti akan mendapat balas dendam dari Xiao Qing dan yang lainnya setelah mereka keluar. Sebagai perbandingan, peluang sekarang adalah yang terbaik. Setelah mengambil keputusan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo kita pergi bersama dan bunuh dia, kalau tidak, tidak ada yang akan selamat." Mereka yang baru saja berdiri awalnya ingin mundur, tetapi memikirkan apa yang telah dilakukan Ye Bufan sebelumnya dan kekuatan Xiao Qing dan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Bunuh. Sambil mengaum, Sima King bergegas maju lebih dulu. Dapat dikatakan bahwa ada kebencian yang mendalam antara Sekte Xuanwu dan Ye Bufan sekarang, dan tidak ada ruang untuk pembayaran kembali. Terlebih lagi, jika dia mengambil tindakan di sini, sekte tersebut tidak akan bisa melindunginya setelah dia keluar, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia mengayunkan pisau hitam panjang di tangannya, memunculkan cahaya pedang yang memenuhi langit, dan langsung melibatkan ketiga Ye Bufan di depannya ke dalam cahaya pedang. Hancurkan! Ye Erlang berteriak dan meninju. Dia terlalu kuat sekarang. Orang-orang di depannya ini bahkan tidak berada di puncak Daluo Immortal, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Dengan satu pukulan, langit hancur dan bumi runtuh, ruang angkasa runtuh, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi ketiadaan. Mata Sima King melebar dan dia langsung tercengang. Dia tahu bahwa lawannya kuat, tapi dia masih meremehkan kekuatannya. Kemudian tinju Ye Erlang muncul di matanya, meledak menjadi kabut darah dengan keras, dan jiwanya menghilang. Hanya sebuah pukulan biasa yang mematahkan serangannya dan membunuhnya. Itu semua sederhana dan sepertinya tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Dengan skill yang begitu kuat dan serangan yang begitu dahsyat, mereka yang berlari di belakangnya benar-benar terkejut. Mereka semua berhenti di situ, tidak tahu apakah harus menyerang atau mundur. Ye Erlang tidak berhenti sama sekali, dan meninju beberapa kali lagi. Sebagian besar murid inti Sekte Xuanwu, Sekte Aojian, dan Sekte Shenhuo tewas dalam satu kejadian. Huo Juechen licik seperti rubah. Dia menghasut orang lain untuk menyerang, tapi dia terus bersembunyi dan menunggu kesempatan. Kini di matanya, kesempatan itu akhirnya datang. Pasti Ye Bufan sendiri yang begitu berkuasa untuk mengambil tindakan. Dia tiba-tiba melintas di belakang Ye Erlang dan menusuk tombak api di tangannya. Semuanya terjadi sangat tiba-tiba, secepat kilat, dan seolah di luar dugaan semua orang. Ini juga termasuk Ye Erlang, yang telah menyerang orang-orang di depannya dan bahkan tidak peduli dengan apa yang ada di belakangnya. Dia ditusuk dengan kuat dari belakang oleh senjata ini. Akhirnya kami berhasil. Huo Juechen merasa sangat gembira di dalam hatinya, tapi kemudian ekspresinya membeku, dan matanya penuh ketakutan. Tombak apinya tertusuk, namun akibatnya seperti menusuk pelat baja, gunung yang tak tergoyahkan, dan tidak mampu bergerak sama sekali. Ye Erlang awalnya memiliki tubuh abadi dan tubuh fisik yang kuat. Sekarang dia telah mempraktikkan kitab keabadian, dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya tidak dapat digoyahkan oleh Great Luo Immortal kecil tingkat menengah. Tembakan ini menusuk bagian belakang jantung, tidak meninggalkan bekas kecuali noda hitam membara di pakaian. Ketika Huo Juechen terkejut, dia berbalik, mengambil tombak api dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, lalu meninjunya. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Huo Juechen melangkah mundur dan mengambil perisai merah menyala untuk menghalangi di depannya. Tapi Erlang begitu tangguh sehingga dia menghancurkan perisainya menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, dan memukul dadanya dengan keras dengan pukulan kedua. Boom! Dengan suara keras, Huo Juechen juga terlempar menjadi kabut darah yang memenuhi langit dengan pukulan ini, dan dicekik bersama dengan jiwanya. Setelah dia meninggal, beberapa orang yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi tidak mudah untuk melarikan diri di bawah pasukan Erlang. Satu pukulan, tiga pukulan, dan dua pukulan untuk membunuh Dewa Luo yang hebat ini sepenuhnya. Setelah beberapa saat, kolam abadi Zixiao kembali sunyi, namun orang-orang yang tersisa di dalamnya tidak merasa damai, malah menimbulkan gelombang besar.
4 orang dari Sekte Abadi Yulei berdiri di sana, diam-diam merasa senang di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak secara membabi buta memilih pihak sebelumnya dan tidak mengambil tindakan, jika tidak merekalah yang akan mati sekarang. Mata Lei Dong membelalak, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat, berkali-kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Fan Kun berdiri di sana, awalnya menunggu untuk menyaksikan kegembiraan, menunggu untuk melihat Ye Bufan dicincang hingga berkeping-keping. Hasilnya merupakan kejutan baginya. Saya pikir Xiao Qing telah diminta untuk mengambil tindakan sebelumnya, tetapi lawannya hanyalah orang yang lemah dan peri roh yang hebat, dan saya bisa menekannya hanya dengan satu gerakan jari saya. Sekarang membuatku mati rasa. Dengan kekuatan ini, dia pasti tak terkalahkan di bawah Raja Abadi. Ia kini terus-menerus berdoa kepada para dewa dan Buddha di langit, berharap pihak lain akan melupakan ejekan yang baru saja dilontarkannya, dan berharap tidak menimbulkan masalah baginya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, apapun yang Anda takuti akan datang kepada Anda. Setelah berurusan dengan Huo Juechen dan yang lainnya, 3 Ye Bufan menatapnya dengan 6 mata. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa, aku, bercanda. Fan Kun berusaha sekuat tenaga untuk keluar, senyuman, sayang sekali dalam keadaan panik yang ekstrim, tawa itu lebih jelek daripada air mata. Di hadapan beberapa adik laki-lakinya, Mulanzi dan Zhao Ya, dia berusaha keras untuk menenangkan diri dan tidak terlalu kehilangan muka. Namun dia masih tidak bisa mengendalikan giginya yang gemetar, dan gigi atas dan bawahnya terus berkelahi saat dia berbicara. Ye Bufan tersenyum bercanda, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa saya sedang mencari kematian. Tidak, saya berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Fan Kun terus bertanya pada Mulanzi, matanya penuh permohonan. Setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Ye Bufan, dia sekarang diliputi ketakutan, takut pihak lain akan meledakkannya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Mulanzi menghela nafas, tidak peduli apa, dia adalah anggota dari Sekte Tianyan, jadi dia tidak bisa hanya melihat dan mengabaikannya. Tuan Ye, bisakah kamu melepaskan kakak senior Fan demi aku? Baiklah, karena peri kayu telah berbicara, aku akan memberimu wajah ini. Meskipun Ye Bufan sangat membenci Fan Kun, sebagai manusia, yang lain pihak tersebut tidak mengambil tindakan sama sekali, juga tidak menyebabkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, kedua gadis kecil Mulanzi baru saja berdiri di sampingnya dengan teguh. Persahabatan seperti ini sangat berharga, jadi mereka melepaskan Fan Kun demi wajah ini. Tapi saat dia selesai berbicara, teriakan melengking datang dari kejauhan. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pria botak yang pertama kali bergegas ke Zixiao Immortal Pond kehilangan kepalanya, dan bahkan jiwanya terbunuh oleh cahaya pedang.